Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahbi Ilham. Ana min prodi Bahasa Arab. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjawab daripada pertanyaan Pak Malik untuk membuat video atau tugas dari dosen saya, Pak Malik. Jadi sini saya mau membahas apa yang telah dipelajari semester ini, yang kayak tentang poligami Islam. Apa sih itu poligami Islam? Jadi, poligami adalah praktik seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Jadi, poligami ini lakian nih, bisi bini lebih dari satu. Dalam Islam, hal ini memang diizinkan dengan syarat utama, misalkan suami itu harus adil. Syaratnya tuh untuk poligami, laki itu harus adil, yang kayak dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 3. Terus ada juga tujuan poligami. Apa sih tujuan poligami? Poligami ini maksud dengan solusi untuk kondisi tertentu. Misal nih, poligami ini membantu perempuan yang tidak ada memiliki perlindungan, kayak budak, seperti janda, anak yatim. Oke. Terus ada juga menjaga keseimbangan sosial ketika jumlah perempuan nih lebih banyak dari laki-laki. Nah, kayak kita ini kan. Jadi binian lebih banyak pada lakian, mungkin itu bisa jadi alasan poligami. Menurun mungkin kada mau malah. Ya, terus tanggung jawab suami ketika poligami itu apa sih? Memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan materi secara adil. Entah itu ranjang, entah itu kebutuhan makan, minum, pakaian, dan sebagainya lah. Terus tidak boleh menzolimi salah satu istri. Jadi mau kita poligami itu kita harus sama-sama sayang, harus bisa membagi kebahagiaan lah. Terus ada juga yang kita pelajari untuk di semester ini nih, hubungan Islam dan hak asasi manusia atau HAM. Apa sih itu HAM? Islam dan HAM. HAM memiliki banyak kesamaan, tapi Islam memberikan batasan tertentu. Islam mendukung hak-hak dasar seperti misalnya hak hidup. Islam ini sangat melarang membunuh tanpa alasan yang jelas. Nah, itu Islam. Jadi Islam melawan HAM nih hampir sama lah. Terus ada juga hak beragama dalam Islam. Setiap individu boleh memiliki keyakinan, tetapi umat Islam diwajibkan tetap teguh dalam agamanya. Hak keadilan Islam. Jadi yang tadi tentang hak beragama dulu. Jadi individu ini harus memiliki keyakinan, kita harus memiliki keyakinan, tetapi umat Islam wajib juga teguh pada agamanya, kita harus teguh pada agama kita. Terus hak keadilan, dalam Islam ada juga Islam menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial. Kita nih memiliki hak keadilan nih, kayak HAM juga kan. Cuma kita emang di Islam sudah ada, cuma beda katanya dengan HAM. Namun Islam tidak mendukung kebebasan yang bertentangan dengan syariat seperti kebebasan berekspresi yang menghina agama. Itu kada boleh dalam Islam, cuma dalam HAM itu masuk. Oleh karena itu saya mendukung Islam tetap sesuai dengan nilai Islam. Di Indonesia mendukung lah akan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM apabila memenuhi segala unsur. Terus ada juga feminisme dalam Islam kan, pembahasan kita di semester ini. Apa sih itu feminisme? Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi lakian binian itu setara. Beda isinya binian di atas, lakian di atas. Dalam Islam kesetaraan gender juga dijunjung tinggi dalam Islam lah, tetapi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan Islam tentang gender nih lah, pandangan Islam laki-laki dan perempuan setara dalam hal pahala dan dosa. Jadi amunnya lakian kah bini kamu mulah gawian mulah dosa sama dosanya, nah gitu ya. Islam memberikan tugas khusus kepada laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Nah, Islam nih kenapa sih? Sebenarnya sama aja. Laki-laki ini cuma dalam Islam tuh tugasnya sebagai pemimpin di keluarga. Yang bini itu kan kayak ada imam apa tinggi makmum, setara kali ada yang beda. Kalau di pandangan Islam itu setara, cuma kata orang kan dalam Islam adalah pemimpin. Kalau ulun perjelas sini itu setara. Ada beberapa alasan kata ulun setara. Di Islam ini entah itu laki itu kan sebagai apa, sebagai pemimpin di keluarga. Bukan lelaki yang jadi pemimpin, perempuan bisa. Buktinya di luar sana banyak orang yang kada bisa laki tapi binian bisa bercari. Nah itu.
Terus ada juga sini perbedaan dengan feminisme radikal. Apa sih itu feminisme radikal? Islam menolak ide feminisme yang bertentangan dengan ajaran agama, misalnya penolakan terhadap peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Nah, bujur tuh. Sebenarnya kita rumah tangga juga kita sebagai pemimpin rumah, ada yang kayak kita merendahkan dia, boleh, itu sangat ditentang oleh Islam. Namun Islam tetap menghormati hak perempuan seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, itu kami dalam Islam sangat mendukung. Ada pula yang di semester ini kita bahas tentang demokrasi dan Islam. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem yang pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi ini suatu keputusan oleh rakyat juga. Demokrasi ini ada kesamaannya. Demokrasi dan Islam ini apa kan kesamaannya? Islam mendukung proses musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, itu amal Islam kan kayak kita lihat cerita Nabi itu sering bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, gitu juga ini demokrasi itu kita bebas bersuara, mengajukan pendapat kita. Nah, itu maksudnya tidak pernah dalam Islam. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya kesamaannya tadi itu yang kayak mengambil keputusan. Apa perbedaannya nih? Perbedaannya itu kayak dalam demokrasi keputusan dibuatkan berdasarkan suara mayoritas. Nah, demokrasi suara yang paling banyak. Namun sedangkan dalam Islam tuh keputusan harus tuh syariat, hakikat, dan apa sih intinya lah yang sesuai dengan Islam mayoritas kan. Walaupun mayoritas setuju, tapi amun yang melanggar dengan syariat Islam maka itu ditolak. Nah, ada lagi yang perbedaan hukum syariat seperti zakat dilarang riba dan tidak diubah meskipun mayoritas masyarakat setuju menghapusnya. Nah, itu. Terus ada lagi di sini pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Apa sih itu pendekatan fenomenologi? Adalah metode studi yang fokus pada pengalaman spiritual seseorang. Tujuannya untuk memahami bagaimana seorang merasakan mengalami agama dalam kehidupan. Jadi misalkan contohnya lah fenomenologi ini meneliti kita bagaimana merasakan kedamaian saat melaksanakan ibadah haji. Terus melihat pengalaman individu yang merasa mendapat pencerahan dalam sholat malam, dalam sholat tahajud. Pendekatan ini juga lebih memperhatikan sisi emosional, melatih sisi amarah kita lah, dan spiritual, bukan hanya aturan formal agama. Terus ada juga yang dibahas di semester ini pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Apa sih itu pendekatan ini? Meliputi hubungan antara ajaran Islam dan perilaku masyarakat yang saat ini. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sih Islam mempengaruhi budaya dan hubungan sosial. Contoh nih, mengkaji ajaran Islam tentang budaya gotong royong di Indonesia. Kan gotong royong di Indonesia ini sangat populer. Gotong royong adalah bentuk penerapan Islam tentang tolong menolong. Namun di Islam kan ada tolong menolong, sedangkan di kita masyarakat Indonesia ya gotong royong, kita saling membantu. Ada keluarga yang bangun rumah, kita bantu, gotong royong. Nah, itu kan bantu. Apa sih lagi contohnya? Meneliti banyak masyarakat muslim membentuk tradisi lebaran dengan saling memaafkan dan bersedekah. Nah, itu budaya bagus kita di Indonesia lah. Terus ada juga di sini yang terakhir pendekatan psikologi dalam studi Islam. Psikologi dalam studi Islam, pendekatannya gimana sih? Pendekatan psikologi dalam Islam, pendekatan psikologi dalam mempelajari dampak agama terhadap kondisi psikologi seorang Islam. Sebagai agama memiliki banyak ajaran yang menenangkan jiwa, mengatasi stres. Contoh nih yang mengatasi stres, yang menenangkan jiwa, sholat kita, ibadah, jangan khusyuk, bertasbih, yang kayak disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Kita di Islam kan apalagi sih contoh psikologi yang dalam Islam tuh berpuasa di bulan Ramadan dapat meningkatkan pengendalian diri, rasa syukur, menahan hawa nafsu kan kalau ketika kita berpuasa. Nah, itu pendekatan psikologi dalam Islam. Oke, mungkin di sini saja pandangan dari ulun. Saya Raffi Ilham. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Saya juga sebagai operator mesin bordir juga area Palangkaraya dan sekitarnya, mungkin area Kalimantan saya pegang. Di sini mungkin saja yang bisa sampaikan. Jika ada salah kata, salah khilaf dalam perkuliahan kita pada perkuliahan, mungkin atas sikap ulun atau dalam perbuatan ulun, minta maaf.
kita manusia, mungkin sekian dari ulun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sini ulun lah mau sedikit promosi. Jadi ulun di sini namanya seorang operator mesin bor komputer. Terus ulun juga teknisi mesin bordir komputer. Pengalaman mungkin sudah 2 tahun lebih. Apa sih yang ulun bisa di bordir? Ulun sudah menguasai Wilcom 4, aplikasi tentang sulap, tentang bordir. Cukup kenal lah ulun tentang aplikasi itu. Ya mungkin kalau ada yang mau bordir boleh hubungi ulun. Nomor 0813 4537 1053. Itu nomor kontak bordir ulun 0813 4537 1053. Boleh di chat jika ada pekerjaan bordir. Ulun siap terima dengan harga yang bersahabat. Wabillahi taufiq.